Ternate, sebuah kota di Provinsi Maluku Utara sebelah barat Pulau Halmahera yang menjadi permata di timur Indonesia karena kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Dikelilingi laut biru yang jernih dan berlatar belakang megahnya Gunung Gamalama, Ternate bukan hanya saksi kejayaan perdagangan rempah-rempah sejak zaman kolonial, tetapi juga menawarkan pesona ekowisata yang memikat. Ternate menawarkan pesona bagi para petualang, pecinta alam, dan mereka yang ingin menyelami jejak sejarah. Di tengah lanskap Ternate yang menawan berdiri megah Gunung Gamalama yang telah menjadi saksi bisu akan sejarah panjang kota ini. Gunung Gamalama termasuk dalam kategori gunung vulkanik, tidak hanya menghadirkan bencana karena telah berkali-kali mengalami erupsi, tetapi juga menjadikan tanah di sekitar gunung ini menjadi subur, mendukung pertanian dan rempah-rempah seperti cengkeh, pala yang dulu membawa dunia datang ke Ternate, serta membentuk budaya gotong royong dan solidaritas yang kuat karena masyarakat yang terus berpindah-pindah tempat. Terakhir tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana salah satu letusan dahsyat Gunung Gamalama pada tahun 1673 melahirkan apa yang sekarang kita kenal dengan nama Batu Angus. Batu Angus adalah sebuah wilayah yang mempunyai kontur unik bebatuan hasil lahar Gunung Gamalama. Lahar-lahar yang mengalir dari puncak gunung pada masa lampau kemudian mencapai daratan yang lebih rendah dan mulai mendingin. Proses pendinginan atau pembekuan yang membutuhkan waktu hingga 200 tahun lebih kemudian menghasilkan batuan bentuk vulkanik sekarang kita kenal dengan nama batu vulkanik. Tempat yang menjadi fenomena geologi ini juga sedang dalam proses untuk dikembangkan menjadi geowisata dan bagian dari geopark nasional. Bergeser dari Batu Angus, kita masuk ke dalam salah satu dari banyaknya tradisi di Ternate, yakni Kololikie, atau yang secara harfiah memiliki arti mengelilingi gunung lewat laut. Dilaksanakan setiap kali terjadi gelaran legugam atau perayaan ulang tahun Sultan Ternate. Tradisi Kololikie ini dilakukan sebagai tanda syukur dan penghormatan terhadap alam, berdoa agar dihindarkan dari berbagai bencana serta diberikan hasil bumi yang melimpah. Ritual ini biasanya melibatkan para tokoh adat, pemuka agama, dan warga dari berbagai kalangan. Ritual adat Kololikie dilaksanakan dari Keraton Kesultanan lalu berjalan hingga ke Dodoku Ali atau pelabuhan kesultanan dan dimulai dengan pembacaan doa di tepi dermaga. Terdapat beberapa kapal penangkap ikan dan longboat yang dihias dan digunakan dalam acara ini, dengan kapal utamanya yang mengangkut sultan, permaisuri, dan tokoh-tokoh agama. Di masing-masing kapal lainnya dipimpin oleh seorang kepala soa. Ada juga kapal yang berisikan alat-alat musik untuk melakukan nyanyian tradisional sepanjang Kololikie ini berlangsung. Kemudian mereka akan berputar selama 3 kali tak jauh dari dermaga dan memulai perjalanan mengelilingi Ternate dengan arah berlawanan dengan jarum jam. Salah satu alasan dilakukannya tradisi ini ialah untuk menziarahi makam suci para leluhur atau yang lebih sering dipanggil dengan nama Jere. Musik dan nyanyian akan berhenti dan daun pandan yang telah dipotong-potong akan ditaburkan ke laut sembari membacakan doa saat sultan bersama rombongannya berhenti di beberapa jere nanti untuk membacakan doa kepada Allah. Perahu-perahu kemudian akan merapat di kaki pantai Akerica. Sultan Permaisuri kemudian akan turun mencuci kaki pada segenggal rumput yang sudah disiapkan di atas piring kecil. Mereka kemudian akan disambut secara adat dan dengan berbagai macam jamuan-jamuan dari masyarakat di sana. Ritual ini bukanlah termasuk salah satu ritual yang mengandung kesyirikan, tetapi dapat menjadi media komunikasi bagi manusia sebagai hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memanjatkan doa, memohon segala pertolongan dan perlindungan. Doa yang dibacakan sesuai dengan ajaran Islam tidak dilebih-lebihkan seperti zikir, doa tolak bala, dan doa selamat. Proses penyampaian pesan spiritual pun terjadi di ritual ini dalam wujud permohonan, doa kepada Allah untuk para pendahulu, doa kepada Allah untuk keselamatan masyarakat Pulau Ternate, keselamatan negara, bahkan untuk keselamatan umat di dunia ini. Kita beralih dari tradisi adat menuju ke sebuah peninggalan alam yang menjadi bukti betapa kayanya Ternate, Cengkeh Afo. Di tengah rindangnya hutan dan hawa sejuk kaki Gunung Gamalama berdiri pohon cengkeh tertua di dunia. Cengkeh Afo atau cengkeh tua yang terletak di desa Tongale ini dipercayai sebagai tertua ketiga dengan umur sekitar 200 tahun. Kemudian yang kedua berada di kebun seorang warga bernama Hamadal yang mana pohonnya berusia 350 tahun, sedangkan cengkeh tertua pertama telah mati dengan usia mencapai 525 tahun. Cengkeh Afo I berhasil selamat dari pemusnahan massal oleh VOC pada abad ke-17 hingga ke-19 karena mereka ingin mengontrol produksi dan perdagangan rempah-rempah dengan hanya mengizinkan pohon cengkeh tumbuh di kebun milik VOC. Menurut rakyat, seorang warga bernama Aufat menyelamatkan bibit pohon cengkeh dan menanamnya di balik pohon besar di lereng Gunung Gamalama, tersembunyi dari pantauan VOC. Sebelum cengkeh Afo I tumbang, bibitnya diambil dan ditanam menghasilkan cengkeh Afo II.
Sama seperti sebelumnya, sebelum Cengkeh Avo 2 tumbang, bibitnya diambil dan ditanam menjadi Cengkeh Avo 3. Di sini juga terdapat destinasi wisata kuliner yang dikelola oleh masyarakat dengan menu makanan tradisional atau makanan kebun yang diracik dengan bahan-bahan alam dan bumbu-bumbu rempah. Alat masak dan makan serta cara pengelolaannya juga masih tradisional.